Podcast ini disponsori oleh Keripik Ceker Cekero Chips. Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini dan yang baru dengerin podcast gue hari ini? Apa kabar kalian semua? Gue doain semoga semuanya lancar-lancar aja. Gue doain semoga semua yang positif aja. Gue doain semua yang bisa bermanfaat buat kalian di hari-hari seperti ini. Gue doain juga semoga kalian terhindar dari segala penyakit ya. Jangan lupa untuk mengikuti peraturan pemerintah yang masih ada untuk sekarang. Dan ya nurut-nurut aja dulu untuk sementara waktu, karena kita juga ngeliat kan kemarin gue ngeliat dari Line Today dan apa tuh yang namanya kalau di Line Timeline ya kalau nggak salah. Jadi kalau gue ngeliat di timeline di Line itu ada yang namanya kayak persentasenya berapa orang yang sembuh dan berapa orang yang masih sakit gitu ya dan meninggal gitu ya, dan yang sembuh tuh makin banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nurut sama pemerintah, nurut aja gitu ya, ikutin kata-kata pemerintah, wabah seperti ini pasti lebih cepat berlalu lah. Jadi kita bisa keluar rumah lagi, kita bisa main lagi, kita bisa ngumpul bareng teman lagi dan lain-lain gitu. Dan habis itu gue mau makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya ada di YouTube, Apple Podcast, Anchor, dan Spotify. Gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah kontak gue dan berinteraksi sama gue lewat DM atau komen atau email, sehingga gue bisa lebih memberikan nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya, supaya kalian juga dapat ilmu dan pengalaman bermanfaat dari gue gitu. Jangan lupa juga untuk kalian untuk share podcast ini supaya ceritanya tidak itu aja. Ceritanya bisa dari banyak perspektif yang berbeda, sehingga dari teman-teman kalian, mungkin dari keluarga kalian dan yang lain-lain bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa related gitu. Oke, untuk podcast hari ini mungkin kalau misalkan kalian lihat dari judulnya aja ya. Paling gampang lihat judulnya sih. Soalnya dari judul tuh gue biasanya nggak terlalu jauh dari apa yang gue omongin itu nggak terlalu jauh dari judulnya gitu. Dan pada judul kali ini mungkin adalah salah satu hal yang sebuah hal yang manusiawi mungkin menurut gue ya, karena kita semua pasti pernah melakukan ini, kita semua pasti pernah melewati fase seperti ini, dan hal tersebut adalah sesuatu yang dinamakan dengan mengeluh gitu. Mengeluh pasti semua orang pasti pernah melakukan lah. Pasti lu pernah ngeluh tentang hal ini, tentang hal itu, tentang situasi ini, situasi itu. Bahkan even kalau misalkan kita ngomongin tentang keadaan sekarang gitu ya, kita pun pasti pernah mengeluh mengenai, aduh kenapa sih harus ada virus kayak gini, harus ada wabah kayak gini. Gue kan jadi gak bisa main, gak bisa keluar rumah, gak bisa nongki, gak bisa kerja, dan gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan ya itu sesuatu hal yang normal dan lumrah lah, bisa gue bilang gitu. Nah, mengenai yang namanya mengeluh gitu, sebenarnya yang namanya mengeluh itu karena saking banyaknya orang yang pernah melewati fase ini, terkadang gue suka kesal sendiri ketika gue mendengarkan orang yang mengeluh gitu. Maksudnya mengeluh dalam arti kayak gue tuh kesalnya bukan sama orang yang kayak 1-2 kali mengeluh tuh nggak apa-apa, karena itu emang normal. Tapi kalau misalkan gue tuh mendengar beberapa orang yang emang mengeluhnya tuh hampir tiap hari gitu, atau mungkin hampir tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap saat tuh mengeluh gitu. Dan itu tuh merupakan salah satu kenapa gue tuh mau ngomongin tentang mengeluh di podcast hari ini, di tema hari ini. Karena gue pengen selain gue mau ngomongin tentang orang-orang yang sering mengeluh gitu ya, gue juga masih banyak mindset yang pengen gue rubah dari kalian yang suka mengeluh. Gue pengen merubah cara berpikir kalian supaya bisa gak sih kalian tidak terlalu sering mengeluh gitu dalam hidup ini gitu. Dan habis itu
Mungkin kalian berpikir bahwa kenapa sih kok gue kesel sama orang yang mengeluh gitu. Sebenarnya mengeluh itu tidak salah, nggak ada salahnya sama sekali sebenarnya. Tapi apa yang lu lakukan setelah lu mengeluh itu yang menjadikan sesuatu yang berbeda, apa ya, hasilnya yang menyebabkan hasilnya berbeda gitu. Apa yang lu kerjakan setelah mengeluh itu yang menciptakan perbedaan di antara orang yang gue sangat kesel karena dia mengeluh terus dan orang yang mengeluh hanya satu dua kali gitu. Ngerti lah maksud gue? Nanti gue jelasin. Dan yang terakhir, gue tuh pengen banget ngelihat orang-orang gue di sekitar gue gitu ya, orang-orang yang pernah merasakan mengeluh dan atau mungkin orang yang sering mengeluh, gue pengen ngelihat mereka maju gitu. Gue nggak pengen ngelihat mereka cuma kayak ya ngeluh aja terus tiap hari di dalam hidupnya gitu. Dan mungkin di podcast kali ini gue bakal lebih keras sedikit. Karena apa? Karena orang yang mengeluh itu susah banget kalau misalkan lu kasihanin, ngerti gak sih, kayak ya tenang aja atau enggak, udah nggak apa-apa atau gimana gimana. Ketika lu apa ya, soft sama mereka gitu, kayak lu lembut sama mereka, justru mereka makin sering mengeluh kalau kalau menurut gue ya, kalau sepenglihatan gue. Jadi kenapa gue pengen agak keras di podcast ini, karena gue pengen mereka berubah gitu. Gue pengen, mungkin lu yang sering mengeluh, gue pengen lu berubah gitu. Gue pengen lu menjadi seorang yang lebih baik lagi dan tidak mengeluh sering lagi gitu. Nah, oke, kita jangan terlalu jauh dulu. Seperti biasa, gue mau ngomongin dulu mengeluh itu apa. Kalau misalnya kita ngomongin yang namanya mengeluh gitu ya, mengeluh itu kalau misalkan kita jabarkan secara singkat gitu, mengeluh itu sebuah keadaan dimana lu menyatakan susah gitu, dimana lu merasa susah, dimana lu merasa tidak nyaman, tidak apa ya, tidak suka dengan kondisi lu sekarang gitu. Dan itu merupakan sesuatu yang namanya mengeluh gitu. Mengeluh itu sering banget orang lakukan. Maksudnya sering apa ya, kita dengar setiap hari, dan kadang pun kita pasti pernah yang namanya mengeluh gitu. Tapi si frekuensinya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin setiap hari mengeluh, ada yang mungkin mengeluh itu kayak, mungkin ada juga beberapa orang yang kayak, aduh ngapain sih gue ngeluh gitu. Atau mungkin juga ada orang yang kayak ngeluh tuh cuman beberapa tahun sekali gitu mungkin. Ya gue nggak tahu, karena tiap orang beda-beda gitu. Apa namanya, ada yang keluhannya tuh diumbar mungkin di sosial media atau diceritakan ke temen gitu ya. Tapi ada juga orang yang mengeluhnya itu tidak diumbar sama sekali, dia pendem di dalam hati dia sendiri gitu. Dan itu merupakan sifat orang berbeda-beda gitu. Tidak apa ya, tidak apa-apa menurut gue, kayak itu normal gitu. Nggak ada salahnya lu mengeluh gitu. Nah, kalau misalnya lu wondering gitu, kenapa orang tuh bisa mengeluh sih? Yang paling gampang aja, kenapa sih orang tuh bisa ngeluh? Biasanya gini, sepenglihatan gue mengenai orang-orang yang sering mengeluh, dan sepenglihatan gue terhadap diri gue yang waktu itu pernah apa ya, menjadi orang yang sering banget mengeluh gitu ya. Orang-orang mengeluh tuh kebanyakan adalah orang-orang yang mereka tuh agak sulit untuk menerima kenyataan. Dalam artian kayak, lu ingat gak sih gue pernah ngomongin tentang podcast gue yang tentang apa ya, waktu beberapa podcast lalu deh, gue ngomongin tentang insecure kalau nggak salah. Dan dimana gue tuh bilang kalau orang-orang insecure itu ada apa ya, ada salah satu dampaknya yaitu menjadi sulit untuk beradaptasi. Dan itu tuh menurut gue ada hubungannya dengan yang namanya mengeluh gitu. Dan orang yang mengeluh seperti itu, jadi dia tuh kayak tidak bisa menerima kenyataan, seakan-akan kayak dia atau mereka itu menganggap bahwa the world is supposed to be good for me, kayak dunia ini harusnya menjadi baik untuk gue, kenapa kok terjadi seperti ini gitu. Dan ketika mereka mengeluh seperti itu terhadap kenyataan gitu ya, apa yang mereka lakukan adalah menghabiskan waktu ya hanya untuk mengeluh gitu. Jadi, dan abis itu mereka tuh kayak malas mencari jalan keluar gitu. Padahal di dunia ini tuh kayak ada 1000 atau mungkin infinite jalan keluar untuk setiap permasalahan lo. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, kayak apa ya, kayak banyak jalan menuju Roma, tau gak sih, kayak gitu kan. Kayak apa ya, even bukan untuk mencapai tujuan, tapi untuk mencapai jalan keluar pun ya ada banyak cara gitu, ada banyak jalan. Kayak misalkan lu ngomongin tentang 2 kali 2 berapa hasilnya, ya lu bisa aja
lu hafalin 2 kali 2-nya atau 2 ditambah 2 gitu kan. Itu kan 2 cara yang berbeda gitu, dan mungkin di luar sana masih ada banyak cara lagi untuk mencari hasil dari 2 kali 2, ya nggak gitu. Even untuk hal yang masuk ke teoritis atau logis atau ya seperti matematika gitu kan, yang jawabannya udah pasti, bahkan seperti itu pun ada banyak caranya kan, ya nggak gitu. Dan habis itu ketika mereka malas untuk mencari sebuah jalan keluar gitu ya, dan disitulah ketika mereka tuh bakal merasakan yang namanya cepat menyerah gitu. Seakan kan kayak lu tuh nggak percaya diri sama diri lu sendiri, lu nggak percaya sama diri lu yang dimana lu tuh ngerasa bahwa oke deh, gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah kayak gini, gue nggak bisa jadi orang yang kayak mencari jalan keluar atau gimana, ya udahlah gue pasrah aja sama kehidupan gue. Tapi abis itu gue nggak puas kalau misalkan gue pasrah doang, gue harus ngeluh sama orang lain, gue harus ngomongin ini di depan banyak orang, dan gue harus bikin apa misalkan story-nya atau bikin dramanya di internet dan sosial media misalkan kayak gitu. Supaya apa? Supaya gue dapat perhatian dari orang lain, dan mungkin orang lain bisa membereskan jalan keluarnya untuk gue gitu. Itu kan seperti itu kan orang-orang yang sering mengeluh gitu. Dan habis itu yang terakhir, orang mengeluh itu ada kumpulan orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan gitu. Menyalahkan keadaan dalam artian kayak, ya gini deh, kita ambil contoh gampang aja gitu. Misalkan sekarang lagi wabah seperti ini gitu ya, dan habis itu lu mungkin kehilangan pekerjaan yang mungkin lu harus keluar tapi sekarang nggak bisa gitu. Dan habis itu lu menyalahkan keadaan, kayak misalkan aduh gue males nih jadinya, gue males kerja kalau udah kayak gini, gue males work from home jadinya, nggak ada semangat buat kerja lagi gue nya. Habis itu nyalahin aja semuanya gitu, semua disalahin, pemerintah disalahin, terus orang-orang yang misalkan yang asal virusnya di mana disalahin orang-orang seperti itu, atau enggak ya gitu deh, kayak lu menyalahkan orang atau pihak lain hanya karena lu tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada di sekitar lu gitu. Nah, kalau misalkan lu nanya gitu ya, kalau misalkan lu penasaran, pernah gak sih orang seperti gua yang mungkin lu kira kayak gue tuh orangnya tuh kayak, wah ini orang pasti nggak pernah ngeluh nih, ini orang pasti hidupnya maju terus, atau hidupnya tuh ya gitu-gitu aja gitu. Tapi gue pun pernah merasakan seperti itu. Gue pernah di posisi seperti itu, yang dimana gue ngerasa bahwa dunia itu tidak adil buat gue. Gue ngerasa bahwa dunia ini tuh dunia ini tuh kayak berpihak pada beberapa pihak doang gitu, tidak berpihak pada semua orang. Dan lu bayangin deh, kayak gue pernah ceritakan sebelumnya, kalau misalkan gue tuh pernah melihat kayak keluarga orang lain yang lebih baik dari gue misalkan. Dan gue juga pernah gue ingat banget waktu zaman gue masih muda gitu ya, masih remaja lah istilahnya. Gue sempat ngefollow seseorang di Instagram yang dimana dia tuh punya keluarga yang sangat sangat harmonis lah bisa dibilang. Kayak semuanya segala macam lu butuh ada, lu butuh ini, lu butuh itu ada. Orang tuanya masih lengkap, dan keluarganya pun ya bisa dibilang ekonominya mapan banget gitu. Dan habis itu ada juga beberapa kayak akun-akun seperti itu yang gue follow, dan gue pernah seperti kayak gue ngeliat akunnya, terus tau gak sih kayak gue ngeliat di Instagramnya, dan habis itu gue komen panjang lebar, gue bilang ke dia kayak, wah kakak enak ya punya keluarga seperti ini, bla 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 bla. Terus gue langsung tiba-tiba kayak curhat aja di situ, kayak seakan-akan kayak ini orang kayak temen gue. Terus gue keluhin aja semua yang gue punya di dalam hati gue komen di postingan dia, dan tanpa gue pikir panjang ya gue ceritain aja semua permasalahan gue gitu. Dan habis itu gue juga pernah merasakan bahwa yang namanya menjadi orang yang tidak terlalu suka dengan akademik gitu ya, ketika gue di sekolah gitu ya. Gue pernah cerita juga di podcast sebelumnya, di yang menjadi berbeda. Ini podcast yang awal deh kalau misalkan lo tahu, kalau untuk pendengar lama ya. Waktu itu gue pernah cerita di podcast yang awal yang tentang menjadi berbeda dari orang lain. Gue bilang kalau ya gue tuh orangnya paling berbeda di kelas sendiri karena gue paling gak suka akademik. Gue paling gak peduli sama akademik gue. Kenapa? Karena gue lebih suka ngerjain sesuatu yang gue suka aja. Gue lebih suka kerjain sesuatu yang bener-bener bermanfaat buat gue ke depannya gitu. Dan ya
kalau misalkan lu tanya, apa pernah nggak sih kalau misalkan gue di sekolah itu ngeluh, sering banget dulu. Ngeluh karena gue ngerasa bego, gue ngerasa bodoh, gue ngerasa gak ada otak sama sekali dalam hal akademik. Ketika gue ngelihat teman-teman gue rajin belajar gitu ya, ketika gue lihat teman-teman gue mereka tuh orang yang pinter gitu ya, orang yang ya nilainya bagus lah istilahnya gitu, gue ngerasa bahwa kenapa sih gue udah sampai doa sama Tuhan, ya Tuhan kenapa sih gue nggak bisa seperti mereka gitu. Dan habis itu gue ngeluhin hal seperti itu ke orang lain, gue ngeluhin semua yang gue rasakan ke orang lain dan ke sosial media. And itu tuh terjadi sampai gue sekitar umur 16 atau 17 tahun gitu, gue agak lupa. Dan di situ gue berhenti. Tahu gak kenapa? Gini, alasan gue berhenti adalah berhenti mengeluh maksudnya. Kenapa gue berhenti mengeluh adalah karena ketika gue mengeluh terus, somehow gue berpikir bahwa ada sesuatu yang menjadi yang menjadi berbeda dalam diri gue, yaitu adalah gue tidak menghasilkan apa-apa dari yang namanya mengeluh itu. Gue berpikir kayak, oke, sekarang gue bego banget di dalam matematika misalkan, gue bego banget di dalam pelajaran misalkan pelajaran ekonomi atau pelajaran apa kayak gitu. Sementara teman-teman gue rajin dan hebat dalam pelajaran tersebut, sementara gue tidak. Dan gue mikir kayak, masa sih nggak ada jalan keluar gitu? Iya nggak sih? Lu pernah mikir gitu nggak sih? Sekarang gini deh, lu sekarang misalkan lu punya pekerjaan ya, lu punya pekerjaan yang dimana gaji lu 5 juta per bulan, tapi teman-teman lu punya gaji 10 juta per bulan. Bayangin kayak gitu. Dan lu ngeluh sama bos lu karena bos lu cuma ngasih 5 juta per bulan, sementara rekan kerja lu misalkan ya, coworkers lu, mereka dapat 10 juta per bulan gitu. Lu pernah mikir nggak sih, kenapa bos lu gak adil sama lu? Pasti banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi pernah gak sih lu mikir gimana caranya lu punya 10 juta per bulan tanpa harus ngandelin bos lu, tanpa lu harus mengeluh ke bos lu? Pernah gak sih lu pikir kayak gitu? Dan itu tuh hal yang gue pikirkan ketika gue masih remaja, ketika gue masih sering mengeluh tiap harinya gitu. Dan mungkin bisa dibilang kayak karena gue pun tidak terlalu dekat dengan orang tua gue, tidak terlalu dekat dalam arti sering curhat dan cerita gitu ya. Dan gue mikir kayak, buat apa sih gue ngobrolin permasalahan gue juga ke orang tua gue gitu. Dan habis itu gue ngerasa bahwa teman-teman gue mulai kayak males dengerin keluhan gue tiap hari gitu. Dan kayak mengeluh itu mungkin bisa dibilang kayak sesuatu yang mengganggu bagi orang lain gitu ya. Tapi terkadang ada beberapa orang yang pengen mendengar keluhan lo, tapi tidak sesering itu gitu. Tidak untuk frekuensi yang banyak banget gitu, yang terus-terusan lu ceritakan keluhan lu ke mereka gitu. Karena menurut gue yang namanya keluhan itu penting loh, suatu sekali-kali gitu ya. Karena ketika lu misalkan nih udah selama 6 bulan ke belakang lu nggak pernah ngeluh misalkan, dan habis itu lu ngeluh sekali ke teman lu, ketika lu ngeluh, teman lu tuh bisa ngasih jalan keluar gitu. Berbeda kalau misalkan lu ngeluh tiap seminggu sekali misalkan, temen lu bukan yang ngasih jalan keluar, tapi yang ada mereka malah ngejauhin lu. Karena karena mereka pun punya masalah sendiri, nggak cuma lu doang yang punya masalah gitu kan. Semua orang punya masalah sendiri gitu. Kenapa lu harus ngeluh ke orang lain setiap harinya? Seakan-akan kayak temen lu itu harus menanggung beban lu, menanggung permasalahan lu, atau mungkin keluarga lu harus menanggung permasalahan lu dan ya menanggung semua yang lu rasakan. Padahal itu sebenarnya salah lu sendiri mungkin gitu. Dan gue juga abis itu pernah mikir kan kayak, sekarang coba deh kalau bayangin kalau misalkan permasalahannya yang lu keluhkan itu bukan dari masalah lu, bukan dari salah lu, tapi dari lingkungan misalkan. Kayak misalkan sekarang lagi ada wabah corona ini ya, dan lu mengeluh nih sama dunia karena hal seperti ini, tapi temen lu nggak mengeluh, justru dia mencari jalan keluarnya gitu. Lu pernah mikir kayak gitu nggak sih? Padahal itu tuh salah dunia gitu, salah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memakan sebuah makanan yang harusnya nggak dimakan gitu kan, yang sehingga menciptakan sebuah virus yang menyebar gitu kan. Tapi justru ada beberapa orang yang tidak pernah mengeluh dari hal itu, justru mereka mencari cara supaya mereka survive dari hal tersebut gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak orang yang ya bisa gue bilang orang yang justru maju di luar sana gitu. Kayak misalkan
lu mengeluh karena wabah seperti ini lu nggak bisa kerja, tapi di luar sana tuh ada orang ya yang justru dia tuh karena sedang ada wabah seperti ini, justru dia tuh di rumah. Pas di rumah tuh dia belajar banyak hal gitu, karena lagi banyak waktu, jadi dia belajar banyak hal. Belajar apa, kayak belajar bahasa, kayak belajar pemrograman, kayak belajar matematika, kayak belajar apa gitu, belajar ekonomi atau apa lagi gitu. Ya maksud gue kayak stop lah, berhentilah untuk menyalahkan segalanya kepada pihak lain. Karena di dalam dunia ini menurut gue ya, 80% sampai 90% itu terjadi di dalam diri lu gitu. Ngerti gak maksud gue sampai sini? Gini, apapun yang terjadi dalam dunia ini, mostly 80% sampai 90% itu terjadi di dalam diri lu. Kayak misalkan lu punya perasaan tidak enak, lu punya perasaan senang, lu punya perasaan kesal, marah, benci, dengki, atau apapun yang positif dan negatif, semua itu terjadi dalam diri lu, di dalam otak lu gitu. Iya gak sih? Kalau misalkan nih ya, ada wabah kayak gini terus lu pikirannya positif, ya udah gak ada masalah, ya nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan di dalam hidup lu. Tapi kalau misalkan hidup lu ketika ada hal seperti ini lu justru mengeluh setiap harinya, ya sampai kapanpun juga lu nggak bakal bisa maju, ya nggak sih? Ngerti nggak maksud gue di sini? Gue punya lo ada satu temen yang kerjaannya tuh ngeluh terus setiap hari. Sekarang kan kayak apa ya? Gue bego, gue tolol, gue nggak ada otak sama sekali, gue nggak bakal bisa jadi apa-apa. Terus aja dia tuh kayak ngedoktrin dirinya menjadi seperti itu gitu, kayak seakan-akan kayak apaan sih, kayak seakan-akan kayak orang tuh harus memandang lu sebagai seseorang yang hebat atau atau harus diselamatkan gitu, ngerti nggak? Jadi kayak setiap hari tuh dia harus dianggap menjadi seseorang yang harus diperhatikan gitu. Dan ketika orang lain yang diperhatikan, dia langsung mencari cara supaya dia yang diperhatikan. Ngerti gak maksud gue? Jadi dia gimana caranya supaya orang-orang tuh memiliki perhatiannya ke dia gitu. Dan itu teman gue, cuman kayak kadang gue juga kayak udah malas ngobrol sama dia gitu. Cuman ya gimana pun juga itu teman gue gitu. Gue udah ngasih tau berbagai hal, gue udah kasih tau ini itu, ya ujung-ujungnya sama aja, nggak ada bedanya, ujung-ujungnya juga tetap seperti itu gitu. Dan dari situ gue mulai kayak ya udahlah, kayak lu nggak bisa merubah cara sifat berpikir seseorang, ya nggak sih gitu. Dan disitulah gue mulai yang namanya pengen banget ngomongin tentang mengeluh ini gitu. Gue pengen banget supaya kalian tidak seperti itulah istilahnya, tidak menjadi seseorang yang tiap hari ngeluh aja kerjaannya gitu. Mungkin lu berpikir kayak dampaknya apa sih ngeluh gitu. Kalau menurut gue, kalau dari penglihatan gue dan pengalaman gue menjadi seorang yang sering mengeluh gitu ya, ngeluh itu ngabisin waktu yang pasti banget. Lu ngabisin waktu banget di dalam hidup lu hanya untuk mengeluh, dan itu suatu hal yang menurut gue buruk, tidak baik gitu. Dan habis itu lu itu ngabisin tenaga tuh bukan maksudnya tenaga otot atau gimana, tapi tenaga otak lo. Karena ketika lu mengeluh ya lu pasti bercengkrama atau berapa sih istilahnya, kayak otak lu tuh yang kerja gitu, otak lu tuh yang benar-benar kerja untuk mengeluarkan rasa keluhan lu setiap harinya gitu. Dan habis itu ketika lu mengeluh itu lu jalan di tempat sebenarnya, kayak harusnya di dalam dunia ini itu kan kita tuh maraton ya, kita jalan bareng gitu ya. Tapi ketika lu mengeluh itu adalah saat atau di momen dimana lu ya jalan di tempat, nggak jalan kemana-mana gitu, cuma jalan di tempat dan lu kayak marah-marah sendiri, kayak lu mengeluarkan energi negatif sendiri gitu. Dan habis itu orang tuh makin malas sama lu karena lu sering mengeluh. Tapi kalau misalkan lu mengeluh kayak sekali 2 kali mah gak apa-apa gitu, gak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalkan lu sering banget lu ngeluh kayak ini lu salah, gue salah di sini, dan dunia salah di sini, terus aja lu ceritain ke teman lu, ya itu bakal menjadi sebuah hal yang dimana temen lu bakal malas sama lu gitu. Dan yang terakhir, lu bakal jarang yang namanya bersyukur dengan hidup lu gitu. Gue punya yang tadi yang gue ceritain teman yang sering mengeluh itu, gue nggak pernah ngedenger dia bersyukur kok selama hidup gue. Nggak pernah sama sekali gue mendengar dan melihat dia bersyukur gitu ya. Karena orang kalau misalnya bersyukur ya, percaya sama gue deh, orang kalau misalnya bersyukur pengennya
share ke orang lain supaya orang lain bersyukur juga, ya nggak? Lu pernah nggak sih bersyukur dan lu bersyukur di depan orang? Gue yakin semua orang pasti pernah gitu. Kayak bersyukur tuh nggak harus selalu ngomong kayak oh ya Tuhan saya bersyukur, nggak harus. Lu tinggal bilang kayak wah gila gue hari ini seneng banget dan berterima kasih banget, kayak gitu aja. Itu udah ngeliatin kalau lu itu bersyukur, ya nggak? Dan gue jarang banget ngeliat temen gue yang ini tuh bersyukur gitu atas hidupnya, sekecil apapun gitu. Nggak, kayak susah banget untuk bersyukur gitu. Nah tadi kan gue udah sempat ngomongin kayak gimana tentang mengeluh itu sendiri. Terus gue udah ngomongin tentang apakah gue pernah mengeluh dan gimana cara gue melawan mengeluh, sifat mengeluh itu gue itu. Dan disitu gue juga ngomongin tentang dampak-dampaknya, kenapa orang bisa ngeluh juga, kayak gimana. Untuk terakhir gue cuma mau ngomong buat kalian aja. Sebenarnya yang namanya mengeluh itu boleh. Mengeluh itu yang namanya mengeluh itu normal banget. Dan terkadang lu harus bisa mengeluh loh. Karena ketika lu mengeluh itu istilahnya lu mengeluarkan isi hati lu mengeluarkan beban pikiran lu. Dan mungkin ketika lu mengeluh itu lu bisa mendapatkan sesuatu yang baru ketika temen lu itu menerima keluhan lu, dan lu bisa mendapatkan insight baru lah istilahnya. Tapi iya nggak boleh terusan mengeluh juga, karena ketika lu terus-terusan mengeluh artinya adalah lu tidak mau mencari jalan keluar lu sendiri gitu. Lu tidak mau berusaha untuk menciptakan sebuah jalan yang dimana ya untuk menyelesaikan rasa mengeluh lu itu gitu, sifat mengeluh lu itu gitu, dan untuk menyelesaikan masalah lu gitu. Dan habis itu seperti yang pernah gue bilang di podcast sebelumnya, ya gimana pun juga di hidup kita ini, kita hidup sendirilah istilahnya. Mau gimana pun juga, semua yang lo lakukan di dalam dunia ini tuh ya semua tanggung jawab diri lo gitu. Gak ada tanggung jawab orang lain, gak ada campur tangan orang lain. Semua yang lo lakukan di dalam dunia ini, apapun yang terjadi, semua adalah dampak atau efek yang lo lakukan sendiri terhadap diri lo sendiri gitu. Dan ya gimana ya, maksudnya kayak gue juga pernah lah pasti mengeluh, dan mengeluh juga sampai sekarang pun detik ini gitu ya. Meskipun lu melihat gue sebagai seorang yang ngasih saran atau ngasih apa tiap hari, tapi tetap aja gue pasti pernah yang namanya mengeluh. Dan mungkin beberapa bulan kebelakang juga gue pernah mengeluh gitu. Tapi gimana pun caranya, gue selalu berpikir gimana caranya supaya gue gak ngeluh lagi gitu. Gue cari cara supaya gimana caranya ya gue gak gue gak bertumpu pada keluhan gue, terus gue nggak terus-terusan menyalahkan keadaan gitu. Gue cari cara gimana caranya supaya ya gue bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Gue bisa mendapatkan sesuatu yang gue inginkan dari dulu gitu. Nah gitu aja. Oke, sampai sini aja podcast depan layar hari ini mengenai yang namanya mengeluh, atau itu boleh atau tidak. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian atau mungkin keluarga dan saudara kalian atau siapapun. Supaya apa? Supaya ya ketika mereka dengerin podcast ini, mereka menjadi terbuka pikirannya. Atau mungkin ya lu bisa kasih ke teman kalian yang hobinya ngeluh terus gitu. Supaya apa? Supaya ya dia udah bisa berhenti mengeluh lah dalam hidupnya gitu. Supaya hidupnya juga tidak bisa atau mau dan lebih semangat lagi untuk mencari jalan keluar sendiri gitu. Sampai sini aja podcast depan layar hari ini. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau cerita dan lain-lain, tinggal komen DM atau email gue yang tertera di bawah, di deskripsi di bawah gitu. Gitu aja sampai sini. Gue Joshua dan goodbye.